Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh ketua beserta jajarannya organisasi di lingkungan Sidikiyah Kabupaten Lamongan. Para hadirin, Bapak Ibu peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini tempat upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Hari yang diperjuangkan oleh bangsa, oleh para pahlawan dengan kucuran keringat dan darah. Tepatnya 77 tahun yang lalu, tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia akhirnya tiba pada gerbang kemerdekaan yang ditandai dengan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi seluruh bangsa Indonesia, karena hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Para peserta upacara yang saya hormati, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 77 tahun yang lalu adalah merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk lepas dari belenggu penjajahan. Dan untuk menuju jembatan emas itu membutuhkan waktu selama 436 tahun. Di tengah perjalanan dihadang oleh bangsa-bangsa penjajah, bangsa Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Karena di seberang jembatan emas itu adalah pembangunan di segala lini, pertanian, hukum, ekonomi, dan lain-lainnya yang bersifat keemasan. Akan tetapi, sekarang bukan nilai keemasan, bahkan jembatan emas itu banyak ditinggalkan dan dilupakan. Seperti hari ini, kita melaksanakan upacara peringati kemerdekaan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan Republik Indonesia. Akan tetapi, masih banyak yang mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan para tokoh-tokoh dan para pejabat, sungguh dosa besar kalau kita mengatakan seperti itu, karena tidak sesuai dengan teks proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Adapun berdirinya NKRI setelah proklamasi 17 Agustus, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Inilah yang selalu diingatkan oleh Sang Mursyid, supaya kita jangan lupa dan jangan lengah. Ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ke-77 tahun 2002 ini harus dimaknai sebagai momen persatu bangsa, pemersatu bangsa, di mana kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik, lebih baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita mengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa negara Indonesia tercinta ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas merdekanya bangsa Indonesia, dan syukur kepada para pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan dengan kucuran keringat dan darah. Semoga arwah-arwah para pahlawan bangsa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, selayaknya kita bersyukur karena berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta jasa para pahlawan, kita dapat menghirup udara kebebasan. Namun demikian, sesungguhnya kemerdekaan ini belum dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Masih banyak warga Indonesia yang belum hidup sejahtera, serta belum mendapatkan fasilitas pendidikan, kesehatan yang layak. Oleh karena itu, kita yang sudah mendapatkan itu, semua hendaknya menyisihkan waktu, tenaga atau harta kita untuk membantu saudara-saudara kita. Inilah bentuk wujud cinta tanah air Indonesia.
Implementasi cinta tanah air Indonesia. Implementasi cinta itu bukan kita dapat apa dari negeri ini, tapi apa yang kita persembahkan untuk negeri ini. Yang sesuai dianjurkan Sang Mursyid, wajib bagi kita para murid-murid Sidikiyah harus cinta tanah air Indonesia. Kemerdekaan harus diisi dengan berbagai pengabdian terhadap bangsa dan negara sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta pada negeri ini. Hadirin yang berbahagia, mari jadikan momentum ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ke-77 ini sebagai momentum untuk bangkit dari keterpurukan, sebagai momentum untuk persaudaraan. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia kepada seluruh dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang merdeka. Dan baru tanggal 18 Agustus 1945 berdirilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ditandai pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, serta Undang-Undang Dasar 1945 diperlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI. Pada dekade ini, banyak permasalahan mendasar yang mencuat menjadi problem nasional. Degradasi moral bangsa, rendahnya rasa persatuan dan kesatuan, redupnya rasa cinta tanah air Indonesia, dan kurangnya rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Muncullah rentetan-rentetan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum tak mampu mencapai keadilan, pendidikan tak mampu mencapai kearifan, perekonomian tak mampu menembus kesejahteraan, aparat keamanan tak mampu menciptakan rasa tenang dan aman dan damai. Budi pekerti sebagai karakter bangsa luntur, nilai-nilai luhur tak lagi menjadi pegangan. Sungguh betapa dahsyat masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Oleh karena itu, organisasi yang di lingkungan Sidikiyah yang dibentuk oleh Sang Mursyid Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mutarwo Al-Mujtaba dari tingkat pusat sampai daerah berupaya memfaktakan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui program-program kerja organisasi baik dalam lingkup Sidikiyah maupun di luar Sidikiyah yang terbentuknya organisasi lintas agama, suku budaya, yaitu organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Hadirin, para peserta upacara yang berbahagia, sekali lagi saya tegaskan, kita melakukan upacara ini adalah bentuk ibadah syukur dan cinta tanah air Indonesia atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena ini kewajiban kita semua, para murid Sidikiyah, umumnya para semua anak bangsa. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga program-program kerja kita bermanfaat dan sampai pada tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia, serta senantiasa dalam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia tanah airku, Indonesia kebangsaanku, Indonesia bersatu, Indonesia raya, Indonesia jaya, Indonesia lestari, Indonesia ridho Allah.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.